Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, pagi menjelang siang. Bersama semua lagi di sini. Hari ini kita akan ngobrol mengenai topik yang cukup menarik, topik yang menjadi pengantar untuk kelas baru di OMG. Ada dua kelas baru nanti yang akan dibuka di Januari Februari ini. Yang pertama namanya kelas OMG Perbaikan Obesitas. Sementara ini namanya masih itu ya. Nanti kita akan bikin nama yang lebih cantik. Dan yang kedua namanya OMG Mitokondria Biogenesis. Ini kelas yang cukup seru. Ini ada pembahasan mengenai mitokondria sel dirinci. Nah, kita akan lihat eh, apa yang akan disampaikan pada kelas yang berhubungan dengan mitokondria. Ya, mungkin bagi sebagian orang tidak kenal dengan istilah mitokondria, ya kan? Maka banyak dari peserta yang kadang-kadang kalau saya memberikan penjelasan ini, Mas Gunggung nih terlalu tinggi, wah gitu kan, terlalu menjelimet. Nah, kesannya begitu. Padahal sebenarnya pengetahuan. Pengetahuan itu berarti konsepnya adalah menambah wawasan. Ya kan, menambah wawasan. Jadi barangkali Bapak Ibu belum paham, saya akan jelaskan ulang. Gampangnya begini, saya stop share dulu bentar ya. Saya stop share dulu, biar nanti jelas. Ini saya punya handphone, di dalam handphonenya ada baterai. Saya ngezoom sekarang dari laptop, di dalam laptop juga ada baterai. Saya pakai apa namanya smartwatch kecil nih, di dalamnya ada baterai. Bagaimana kalau kualitas baterai handphonenya jelek? Berarti handphone ini sering ngedrop, ya kan? Baru dipakai sebentar aja mati. Baru dipakai sebentar, layarnya sudah kerip-kerip, warnanya sudah blur, ya, warna makin gelap lah begitu kan? Laptop juga begitu. Kalau baterainya nggak dicas full, hanya sisa sedikit, maka tentu kita tidak bisa menyalakan seluruh fungsinya. Kalaupun dipaksakan menyalakan seluruh fungsinya, maka durasinya pasti akan sedikit, pakai akan menyempit, ya kan? Misalnya saya paksakan laptop ini menyala dengan kondisi baterai hanya 3%, maka saya nggak bisa buka apa-apa tuh. Saya cuma bisa diemin aja, hanya memandang wallpapernya aja. Betul nggak? Kan pun juga sama, baterai tinggal 3%. Maka apa yang kita lakukan? Nggak bisa kita YouTubean, kita nonton video, nggak bisa. Kita mau chatting juga, ya cepat sekali terkuras. Semakin banyak aplikasi yang dijalankan, maka si handphone itu kan mengkonsumsi baterai lebih banyak. Semakin banyak aplikasi yang dibuka di laptop, misalnya saya buka Chrome, YouTube, saya buka Microsoft Word, saya buka Excel, saya buka PowerPoint, saya buka software video editor, saya buka Notepad, misalnya begitu ya. Ya pasti nggak akan bisa kalau baterainya cuma 3% atau 5%. Begitu dia buka aplikasi banyak, langsung tek 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 dia mengkonsumsi daya, mengkonsumsi daya, mengkonsumsi daya. Maka habislah semua daya yang ada di dalam laptop ini, maka dia langsung mati, laptopnya langsung shutdown. Nah, persis ilustrasinya seperti itu. Mitokondria itu adalah baterai pada sel kita. Jadi mitokondria itu adalah baterai di dalam sel kita. Ini beneran, memang konsepnya begitu. Ya, jadi sel kita tuh di dalamnya ada baterainya. Ya, ini baterai itu ilustrasi ya, ilustrasi analogi dari para ilmuwan untuk memudahkan kita memahami. Kalau dalam bahasa sains dan medisnya, mitokondria disebut sebagai power plant of the cell. Jadi sumber penghasil energi, sumber penghasil power dari sel. Nanti dalam bentuk istilah biologi namanya ATP atau adenosine triphosphate. Nah, paham ya? Handphone punya baterai, smartwatch punya baterai, laptop punya baterai. Jika baterainya selalu full setiap hari, maka Anda pengen jalankan aplikasi apa saja, Anda ingin buka aplikasi berapa banyak saja, jadi bisa, cenderung bisa. Buka 3, 4, 5 aplikasi, jalankan semua fungsinya normal. Karena baterainya berfungsi normal. Handphone juga begitu. Sel juga begitu. Jadi ketika sel itu baterainya normal, baterainya full power, baterainya bagus, maka kita bisa bilang bahwa sel itu pasti akan bisa menjalankan seluruh fungsinya. Jelas ilustrasinya. Nah, sekarang kita akan bahas secara sains dan medis mengenai konsep yang disebut dengan mitokondria biogenesis. Nah, tadi saya sudah kasih ilustrasi mengenai mitokondria, ya kan? Bahwa mitokondria itu adalah baterai seperti baterai pada sel. Maka jika baterainya bagus, baterainya akan menghasilkan energi, menghasilkan listrik yang bisa dipakai untuk menghidupi sel itu dan menjalankan seluruh fungsi-fungsi selnya dengan baik. Jika kualitas baterainya buruk,
maka secara otomatis sel itu tidak akan mampu menjalankan fungsi-fungsinya secara normal. Ya kan? Karena pasti akan milih-milih. Kalau kita punya handphone baterainya tinggal 3% aja, ya kalau misalnya handphonenya bagusan dikit ya, pasti handphonenya punya fasilitas namanya battery mode, mode baterai, mode minim baterai. Nah, mode minim baterai itu dia akan gelapkan layarnya, dia tidak akan jalankan program di background gitu kan, dia nggak akan jalankan aplikasi-aplikasi yang memberatkan, dia akan close-close semua memori-memori yang dipakai untuk mengkonsum baterai. Itu kalau handphonenya bagusan sedikit cerdas, berarti dia ada sistem yang mengatur supaya si handphone hanya menggunakan seminim mungkin baterai. Nah, sel juga begitu. Jadi ketika misalnya mitokondria dalam sel itu lemah, maka sel hanya menggunakan seminim mungkin fungsi-fungsinya. Maka caranya seseorang itu akan mengalami lemah lesu. Ini hukum alamnya pasti begitu. Nah, kita lihat gambarnya. Nah, jadi ketika sel itu dilihat pakai mikroskop elektron, nah ini kelihatan bentuk mitokondria seperti ini sebelah kanan, maka digambarkanlah oleh para ilmuwan bentuknya seperti ini. Ada lapisan paling luar namanya outer membrane, ada lapisan lebih di dalam namanya inner membrane, lalu ada matrix, ada ribosom, kemudian ada mitokondria RNA, kemudian ada mitokondria DNA, kemudian ada tempat memproduksi ATP. Nah, ini nih yang warna hitam ini. Yang warna hitam ini saya kasih coret-coret dikit ya. Saya kasih warna merah. Nah, ini yang warna hitam ini. Nah, ini nih bentuk ATP-nya. Sedangkan yang warna kuning-kuning ini, ya ini namanya elektron transport chain. Ya, nanti saya akan jelaskan secara lebih detail. Ya, jadi ini gambaran secara umum mengenai mitokondria. Nah, ini belum hilang. Bentar, saya hilangkan dulu ya. Ya. Nah, jadi sebagaimana tadi saya jelaskan di awal, mitokondria ini seperti baterai, maka dia akan menjalankan semua fungsi-fungsi sel agar bisa beroperasi secara maksimal dan optimal. Seperti apa? Misalnya untuk menghasilkan ATP, adenosin trifosfat, ini adalah energi pada sel. Dia juga bisa memerintahkan untuk mensintesis banyak molekul protein, enzim, dan sebagainya. Bisa melakukan detoksifikasi, bisa melakukan sintesis sel darah merah, bisa memerintahkan untuk mengatur metabolisme kolesterol, bisa memerintahkan untuk mengatur metabolisme lemak dan karbohidrat, bisa mengatur sampai ke level DNA, dan dia bisa melakukan pengkodean gen lebih dari 3.000 gen. Dia juga bisa mengatur apa saja. Kenapa? Karena energinya cukup. Betul nggak? Ya kan? Kalau baterainya cukup, maka tentu saja fungsi-fungsi apa saja bisa dijalankan. Ya kan? Tapi kalau baterainya nggak cukup, bahkan membuka satu aplikasi WA pun ya akan lemot sekali dan akan cepat habis, lalu akhirnya shutdown. Jadi nggak mampu si handphone itu untuk membuka aplikasi secara banyak apabila baterainya lemah atau baterainya rusak. Kalau rusak, begitu dijalankan buka banyak aplikasi langsung ngedrop, akhirnya mati. Mitokondria juga persis begitu. Jadi ilustrasinya gampangnya seperti yang saya jelaskan di awal, lihat sebagai sudut pandang sebuah baterai dalam sebuah sistem atau sebuah genset di dalam sebuah sistem. Misalnya ada gedung yang gensetnya itu yang harusnya 10.000 watt, katakanlah begitu, ternyata cuman tinggal 3.000 watt. Maka secara alamiah si pemilik gedungnya akan berpikir, oh ya udah kalau cuma ada 3.000 watt ini, lampu-lampu taman matiin, lampu-lampu parkir matiin, lampu-lampu yang nggak perlu dimatiin, ya kan? Kenapa? Ya sia-sia daripada boros buka apa namanya menghasilkan listrik pada tempat-tempat atau ruangan yang tidak diperlukan, mendingan tempat-tempat itu dimatikan. Nah, saya juga bisa memilih begitu. Kalau mitokondria jumlahnya sedikit, maka energi yang dihasilkan sedikit, maka secara alamiah sistem di dalam sel itu akan memilih fungsi-fungsi utama saja, fungsi-fungsi lainnya nggak akan dijalankan, ya kan? Maka secara alamiah akan seperti itu. Nah, mitokondria juga persis ilustrasinya seperti itu. Nah, sekarang kita akan lihat konsep yang disebut dengan mitokondria dynamics. Mitokondria dynamics. Karena ini menarik banget. Jadi mitokondria itu adalah organel atau bagian di dalam sel. Jadi sel itu gedeannya, ibaratnya sel itu gedungnya. Mitokondria itu bagian yang lebih kecil dari sel yang ada di dalam sel, biasa disebut sebagai organel. Kenapa disebut plastik? Karena dia bisa melentur. Kenapa disebut dynamic? Karena dia bisa melakukan fungsi-fungsi yang ajaib, yang dinamis. Nah,
Si mitokondria ini bentuknya, morfologinya, jumlahnya dapat secara fleksibel berubah secara dinamis. Maka ini sering disebut dengan istilah fusion. Fusion itu berarti penggabungan. Fission itu berarti pemisahan, membelah diri, gampangnya begitu. Kalau fusion itu berarti dari dua jadi satu, ya kan? Kalau fission dari satu jadi dua. Kemudian dia bisa mengubah bentuknya, shape-nya. Dia juga bisa mengubah jumlahnya, distribusinya di dalam sebuah sel. Luar biasa, hebat sekali kan? Bahkan di beberapa literatur, konon katanya mitokondria itu ada dari zaman kuno yang merupakan warisan zaman kuno. Ini betul nggaknya saya nggak tahu, tapi ini sebagian ilmuwan meyakininya begitu. Kenapa? Karena bentuknya yang sangat kecil, tapi punya fungsi yang sangat hebat sekali. Nanti saya akan lihat kehebatan dari mitokondria ini. Nah, kemudian jika mitokondria ini memiliki komponen-komponen yang rusak di dalamnya, maka dia bisa dibuang dengan cara dia akan membelah diri dulu, kemudian bagian yang terganggu akan disingkirkan. Ajaib kan? Apakah disingkirkan itu kemudian untuk diperbaiki atau mungkin untuk dihancurkan? Kenapa? Supaya tidak merembet pada bagian yang masih benar. Tuh canggih. Jadi kalau nggak ada sesuatu yang dalam tanda kutip berpikir secara cerdas di dalam mitokondria ini, nggak mungkin sebuah sel itu melakukan seperti ini. Ini pasti konsep penciptaan cerdas. Pasti ada sesuatu yang memberikan instruksi ke dalam mitokondria ini untuk melakukan kecerdasan ini, untuk melakukan pembelahan, untuk melakukan penggabungan, untuk melakukan pemisahan antara yang baik dengan yang buruk. Lalu ketika sudah dilakukan pemisahan, apakah yang buruknya itu diperbaiki atau yang buruknya itu dibuang? Ah, itu tergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi pada saat itu. Jadi sederhananya, jika kita bicara secara sel yang sehat, penggabungan, pemisahan, kemudian mitofagi itu mitokondria otofagi, yaitu permajaannya, itu akan terjadi secara seimbang. Sehingga fungsi dari mitokondria ini menjadi optimal. Yang rusak, pisahkan. Lalu kemudian dilihat apakah yang rusak ini bisa diperbaiki. Kalau iya, maka dilakukan proses mitofagi. Jika tidak, destroy, hancurkan, buang, hilangkan. Keren kan? Dan itu tidak mungkin terjadi kalau tidak ada konsep instruksi cerdas atau penciptaan cerdas yang dibenamkan ke dalam mitokondria. Yang sekecil itu. Sel aja udah kecil, ya kan? Inti selnya udah kecil. Ini lebih kecil lagi. Luar biasa. Ya, saya cuma bisa bilang, Masya Allah Subhanallah, Maha Suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang telah menciptakan mitokondria. Merinding sewaktu belajar ini. Kenapa? Benda sekecil itu bisa ditanamkan instruksi untuk melakukan empat hal tadi. Penggabungan, pemisahan, kemudian setelah dipisah yang rusaknya itu bisa diperbaiki atau dibuang. Ya kan? Bisa direnovasi lagi atau disingkirkan. Luar biasa. Jadi fusi, penggabungan, visi pemisahan, mitofagi, yakni permajaan atau perbaikan, biogenesis itu proses yang untuk memutuskan apakah ini akan diperbaiki atau dibuang. Luar biasa. Nah, kita akan belajar mitokondria biogenesis untuk melakukan proses fusi, visi, atau mitofagi. Mitofagi itu mitokondria autofagi. Jadi saya pernah bikin YouTube mengenai kelas autofagi, itu saya jelaskan bahwa autofagi itu terjadi di mana-mana. Ada yang namanya mitofagi. Autofagi itu secara umumnya saja. Kalau mitofagi berarti autofagi yang terjadi pada level mitokondria. Nah, nanti ada juga autofagi yang terjadi pada level otot. Ada autofagi pada level syaraf. Ada autofagi pada level molekul dan sebagainya. Itu silakan ditonton video. Sekarang kita fokus pada mitochondria dynamics. Nah, inilah reaksi fusi. Apa itu fusi? Nah, fusi itu terjadi untuk menolong, untuk membantu mitokondria yang rusak. Jadi yang sehat ini, lalu dia akan mepet, nah istilahnya mepet, dia mendekati mitokondria yang rusak, lalu dia nempel, lalu dia bergabung, sehingga mitokondria yang rusak itu nanti akan menjadi sehat atau disehatkan. Nah, bisa dilihat sini contohnya, ini bukan kata asli, bisa bukan mengarang bebas, ya kan? Jadi fungsi itu adalah mengizinkan mitokondria yang berfungsi secara normal, istilahnya fungsional mitokondria yang warna hijau ini, ya,
untuk masuk atau bergabung dengan mitokondria yang rusak dan kemudian melakukan sharing komponen between organel. Jadi melakukan sharing komponen sehingga nanti akan didapati mitokondria yang lebih sehat. Seru ya. Jadi bisa seperti itu tuh. Jadi ibaratnya kayak misalnya, jadi di dalam satu sel itu jumlah mitokondria antara 1000 sampai 1500 per sel. Jadi bayangkan, satu sel ada 1000 sampai 1500 baterai. Kita kasih nomor, nomor satu, baterai nomor satu sampai baterai nomor 1000. Jadi ketika baterai nomor satu melihat baterai nomor dua ini rusak, maka si baterai nomor satu ini akan mendatangi baterai nomor dua. Lalu dia bergabung, lalu dia bilang, lu lagi rusak ya? Iya. Oke, karena kebetulan selnya kita ini sehat, saya dapat instruksi untuk melakukan perbaikan. Lu gabung sama gua. Lu gabung sama gua, nanti saya akan sharing organel-organel, instruksi, DNA dan sebagainya untuk kamu duplikasi sehingga menjadi sehat. Oh ya, makasih, makasih, makasih. Ya, ilustrasinya kira-kira begitu tuh. Maka bergabunglah antara yang sakit dengan yang sehat, yang apa namanya, yang sakit kemudian disehatkan, lalu kemudian menjadi satu mitokondria yang ukurannya lebih panjang. Tapi sehat. Memang ada penurunan secara jumlah, tapi akan didapati mitokondria yang sehat semua. Jadi kalau 1000 itu yang rusaknya katakanlah atau yang tidak sehatnya itu ada let's say 200 katakanlah begitu. Jadi nanti pada akhirnya yang 1000 itu akan berubah berkurang menjadi 800. Tetapi 800 itu sehat semua. Dibandingkan tadi ada 1000, tapi yang 800-nya sehat, yang 200-nya tidak sehat. Maka digabunglah yang 200 itu sehingga 1000-nya, yang 800-nya walaupun jumlahnya berkurang tetapi sehat. Nah sebaliknya kalau reaksi fisi ini adalah di dalam mitokondria yang sehat tadi, satu yang utuh tadi, dijumpai ada kerusakan. Ketika dijumpai ada kerusakan, maka ada instruksi cerdas yang membuat mitokondria itu berusaha untuk memisahkan diri. Lu pada rusak ya? Iya. Yeah. Oke, oke. Gua geser-geser dulu ya. Kumpul-kumpulkan semua yang rusak, keluarkan. Nah, sehingga nanti terjadi proses fisi atau pembelahan pemisahan. Ketika sudah dikeluarkan si mitokondrianya ini, maka akan terjadi ada dua mitokondria. Yang satu adalah yang masih sehat, ya kan? Kemudian yang satu adalah yang damage atau yang rusak. Nah, nanti yang rusak ini akan ada takdir yang berlaku kepadanya. Takdirnya apa? Tadi, jika dia ketemu dengan mitokondria yang masih sehat, maka akan terjadi proses fusi lalu diperbaiki, ya kan? Atau ketika memisahkan diri tadi, ada sebuah instruksi yang bilang pada yang rusak, yang rusak, iya, lu udah gua tanaman instruksi, gua udah ibaratnya lu udah gua tanam instruksi agar melakukan mitofagi. Apa itu mitofagi? Yakni mitokondria autofagi. Apa itu autofagi? Yakni peremajaan. Jadi peremajaan itu berarti nanti diperbaiki dari dalam. Instruksinya seperti itu. Jadi tidak terjadi proses penggabungan atau fusi. Tapi sudah dikasih instruksi dan lingkungannya mendukung, energinya cukup, gitu kan? Kemampuannya cukup, semua unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya mitofagi itu ada, maka si mitokondria yang tadi dilepas dari yang sehat, lalu dia akan melakukan proses perbaikan dirinya, renovasi dirinya, memperbaiki dirinya, meremajakan dirinya, sehingga menjadi sehat. Ajaib kan? Kalau yang tadi, yang fusi itu yang rusak, didatangi sama yang healthy, sama yang sehat, lalu bergabung, lalu saling sharing, lalu yang rusak itu menjadi lebih sehat, ya kan? Tapi jumlahnya berkurang. Sedangkan kalau yang ini, yang rusak, dia melakukan auto repairing, memperbaiki diri sendiri. Keren, mitofagi. Nah, kita lihat pada sel yang sehat, proses fisi, proses fusi, proses mitokondria autofagi, baik itu perbaikan diri secara internal, secara auto, gitu kan, dirinya sendiri internal, maupun yang dibantu dari pihak ketiga, yakni auto, apa namanya, mitokondria yang masih sehat, itu terjadi secara seimbang sehingga akan menjaga fungsi dan jumlah keberadaan mitokondria untuk tetap maksimal, optimal, dan sehat. Jadi kalau di dalam sel yang sehat itu ada 1000 sampai 1500 mitokondria, maka akan dijaga jumlahnya berada pada kisaran range itu. Ya rata-rata sel manusia itu 1000 sampai 1500 mitokondria, kecuali sel jantung. Sel jantung itu 2000 sampai 3000. Ya rata-rata 2000 sampai 2500-an mitokondria lah. Jadi sel jantung itu punya jumlah mitokondria yang lebih banyak, berarti lebih rapat dibandingkan sel-sel lain.
Jadi akan dijaga pada yang kondisi sehat-sehat itu, jumlahnya akan selalu segitu, berada pada wilayah normal, yang rusak diperbaiki sendiri, yang rusak bisa bergabung dengan yang sehat, lalu yang rusak bisa dikasih instruksi apakah lu akan bergabung dengan yang sehat atau lu melakukan perbaikan diri sendiri, melakukan permajaan diri sendiri menggunakan konsep mitofagi tadi. Keren, ya kan? Nah, bagaimana caranya yang sehat? Dia akan melakukan duplikasi pada mitokondria DNA. Dia akan mengcopy salinan yang sehat, dimasukkan ke situ, dikasih instruksi, menjaga apa namanya tingkat keberlangsungan, ukurannya, kemampuan untuk menghasilkan energinya, ATP-nya, dan lain sebagainya dijaga. Ini pada sel yang sehat. Jadi akan terjadi secara alamiah dan otomatis. Kalau yang sakit, nah nggak bisa. Maka harus dilakukan upaya-upaya untuk memperbaiki mitokondria ini. Nah, kita lihat contohnya. Pada yang sehat, ya, proses visi terjadi secara baik, ya kan? Maka dia akan mewarisi, karena ada DNA di sini, ada kopi DNA. Dia akan mewarisi kondisi yang sehat ini, maka pembelahan mitokondrianya juga sehat. Demikian juga pada reaksi fusi atau penggabungan, mitokondrianya akan bergabung sehingga menjadi sehat. Sedangkan pada contoh kasus yang sakit, misalnya Alzheimer, ya, mitokondria di anak juga terjadi. Kenapa? Karena proses ini juga melibatkan environment, lingkungan. Jadi kalau lingkungannya stres, gitu kan, terjadi tuh proses mitokondria pemecahan apa namanya fisi atau pembelahan mitokondria. Tapi dia mewarisi sifat dari yang sakit. Maka walaupun dari satu mitokondria, kemudian dia membelah diri menjadi 6, pada gambar seperti ini, tetapi pewarisan sifat DNA yang dikopikan pada mitokondria yang membelah diri baru ini adalah pewarisan yang sakit. Jadi ini damage semua. Ya, nanti saya akan lihat, saya tunjukkan contohnya ya. Demikian juga pada proses penggabungan. Jika dia bergabung dari yang sakit semua, ya kan, maka terjadi penggabungan mitokondria yang lebih panjang, lebih kuat, tetapi mewarisi hal-hal yang tidak baik. Karena ada pewarisan sifat di sini. Menarik ya, mau hati-hati tuh. Perhatikan mitokondrianya tuh. Nah, ini contoh pada mereka yang diabetes, ya kan? Jadi ketika rusak mitokondrianya, maka tidak cukup mekanisme quality controlnya, maka terjadi masalah. Ini contohnya pada kasus Yunani itu diabetik kardiomiopati. Jadi berhubungan sama kerusakan sel-sel jantung lah. Tapi sedangkan pada mereka yang sehat, maka proses-proses ini akan berlaku secara normal dan wajar, sehingga sel-sel ini dapat melakukan perbaikan pada dirinya sendiri. Keren ya? Jadi ada instruksi cerdas yang memberitahu sama mitokondria bisa melakukan hal-hal seperti itu. Oke, kayak ini contohnya. Misalnya, seseorang tuh depresi. Ketika seorang depresi, dia banyak pikiran, overthinking, takut, cemas, khawatir, terjadi every single day, every single hour gitu kan, pada setiap jamnya, setiap hari dia depresi aja, ya kan? Maka si mitokondria ini juga bisa melakukan mitofagi, bisa melakukan mitokondria dynamic, bisa melakukan mitokondria biogenesis, dia bisa melakukan pembelahan, penggabungan, dan sebagainya. Tetapi dia mewarisi sifat dan karakter depresinya, gitu. Karena dia copy number, kan dia copy DNA. Karena mitokondria punya DNA-nya sendiri, maka dia melakukan copy DNA. Jadi kalau copy DNA ada inflamasi, maka mitokondria yang terbentuknya, walaupun jumlahnya bertambah banyak, ya inflamasi. Seperti itu, maka hati-hati. Hati-hati pada kondisi yang menyebabkan terjadinya mitokondria biogenesis atau penggantian mitokondria yang diawali pada situasi yang kacau. Sehingga Anda akan mewarisi sifat mitokondria yang ikut-ikutan kacau. Nah, seperti itu. Jadi nanti jadi tidak seimbang, ya kan? Pembelahan mitokondria terjadi, tapi tidak berkualitas semua. Jumlahnya banyak, tapi ruwet semua. Nah, lihat ke sebelah kanan. Saya perbesar sebelah kanan ya. Jadi beberapa pendekatan untuk meningkatkan mitokondria dinamik atau memperbaiki mitokondria dinamik. Pertama bisa menggunakan pendekatan-pendekatan suplemen. Seperti misalnya menggunakan coenzim Q10. Itu juga bisa menggunakan nicotinic acid suplemen. N-acetylcysteine atau NAC itu juga suplemen. Saya pernah bikin YouTube-nya. Ini adalah bagian dari antioksidan semua rata-rata tuh. Melatonin juga ada suplemennya dan ini bagian dari antioksidan. Baikalin juga sama, mesotempen juga sama. Jadi ini rata-rata memang suplemen yang bersifat antioksidan.
Sedangkan yang pendekatan tidak berbasis suplemen diantaranya adalah transplantasi mitokondria. Keren tuh, mitokondria di teknologi sekarang itu bisa ditransplantasi. Nah, ini ada topik yang berbeda. Kemudian kita bisa menjalani ketogenic diet, kita bisa menjalani restriction, kita juga bisa menjalani physical exercise. Jadi kalau lihat di sini, ketogenic diet berarti low carbo, very low carbo, ya kan? Berarti artinya berhubungan sama gula darah. Jadi semakin tinggi tingkat gula darah seseorang, maka semakin merusak mitokondria. Semakin normal atau rendah gula darah seseorang tanpa gejala, gula darah rendah sebagai fisiologis, bukan patologis, maka semakin sehat mitokondria. Kemudian apalagi kalori restriction, oh, berarti lagi-lagi berhubungan sama asupan makanan, berarti sama pasokan glukosa. Kalau kalori restriction berarti artinya makanannya akan dikurangi, ya kan? Maka dia akan semakin menyehatkan. Di antaranya adalah puasa atau intermittent fasting. Intermittent fasting ini kalori restriction. Tapi jangan sampai puasanya menyehatkan, begitu buka puasanya kacau, makannya sirup, gorengan gitu kan, makan gula-gula tinggi, bolu, kue, jangan ya. Sayang mitokondrianya, ya kan? Nanti membelah dirinya nggak benar. Termasuk physical exercise atau latihan fisik. Nah, ini yang saya mau bahas. Jadi di antara sebab-sebab menyebabkan terjadinya mitokondria dynamic yang merupakan reaksi fusi, fisi, autofagi, dan biogenesis, kita akan berkenalan dengan sesuatu yang disebut dengan latihan fisik. Nah, ini jarang dibahas di UMG, karena selama ini kan olah napas, ya kan? Sekarang saya akan bahas. Kenapa? Karena ini sesuatu yang sudah saya lakukan, sudah saya praktekkan. Saya akan jelaskan. Jadi, ketika seorang itu melakukan latihan fisik, maka dia menggunakan ototnya. Ya kan, dia dominan menggunakan ototnya. Dia bergerak. Lebih dominan ke sistem kardiovaskularnya. Latihan fisik dapat meningkatkan kesehatan secara umum. Di antaranya, meningkatkan sensitivitas insulin. Ini penting banget. Tadi kan sudah jelaskan. Yang membantu dalam penyihatan mitokondria di antaranya adalah intermittent fasting. Apa tujuan intermittent fasting? Menurunkan gula sekaligus meningkatkan sensitivitas insulin, ya kan? Maka semua upaya yang memiliki dampak untuk menurunkan gula, maka berkontribusi terhadap menyehatkan mitokondria. Kemudian apa lagi? Glukos homeostatis atau menjaga keseimbangan glukosa. Nah, jadi contoh paling gampangnya gini cara mengujinya. Jika Anda makan hari ini satu piring, katakanlah begitu, lalu besok perut Anda langsung buncit, besok langsung naik berat badan 2 kilo, katakanlah begitu, berarti insulinnya tidak sensitif. Besok gula darahnya langsung naik, berarti insulinnya sudah tidak sensitif. Tapi kalau misalnya sekarang makan satu piring atau dua piring, lalu besok setelah bangun tidur, gula darahnya masih bagus, berat badannya tidak bertambah secara signifikan, maka artinya insulin di badan Anda masih sensitif dan berhasil menjaga keseimbangan glukosa atau glukos homeostatis. Kemudian apalagi meningkatkan kapasitas kemampuan kardiovaskular, yakni jantung dan sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah ada dua, sistem peredaran darah merah dan sistem peredaran darah putih. Itu nanti ada di pelajaran yang terpisah. Kemudian menurunkan kadar lemak atau profil lemak. Menurunkan inflamasi. Jelas, penyumbang inflamasi terbesar di badan manusia itu apa? Yakni gula darah. Jadi ketika seorang itu berhasil melakukan upaya-upaya untuk menurunkan gula darah dengan cara apapun, maka tidak hanya dia berhasil untuk memperbaiki mitokondria, dia sekaligus juga menurunkan inflamasi di badannya. Apalagi menurunkan persentase lemak tubuh. Apalagi meningkatkan kemampuan otot ketika melakukan latihan fisik. Wah, ini banyak sekali. Resiko-resiko yang berhasil ditekan atau dikurangi bahkan dihilangkan dari latihan fisik secara rutin ini adalah obesitas, kemudian masalah kardiovaskular, jantung, tekanan darah tinggi, dan sebagainya, termasuk diabetes, metabolic syndrome. Metabolic syndrome itu misalnya lingkar badan terlalu besar gitu kan, tekanan darah tinggi, kemudian profil kolesterolnya berantakan, wah macam-macam. Jadi banyak sekali hal-hal yang akan terjadi ketika kita melakukan latihan fisik. Nah, jadi sekali kita melakukan latihan fisik ini, jalur-jalur yang berhubungan dengan mitokondria biogenesis pada jaringan otot itu akan dilakukan oleh sel otot itu. Jadi akan terjadi proses fusi, fisi,
mitofagi, mitokondria biogenesis ketika ototnya dipakai. Jadi ketika ototnya nggak dipakai, maka proses-proses mitokondria biogenesis ini tidak akan terjadi. Maka dari sering saya bilang, bagi mereka yang sudah berumur atau bagi mereka yang memiliki resiko pada sindrom metabolik, Anda harus mulai punya kesadaran untuk menggunakan otot-ototnya. Saya pun mengalami dulu ketika kerja makan enak gitu kan, aku otot-otot saya nggak dipakai. Akhirnya berat badan saya bertambah dari yang dulu langsing 14 tahun lalu, ya sekitar 78, 79 lah waktu itu, 75, mungkin antara 75 sampai 79 lah. Kemudian naik secara signifikan sampai 90 lebih, 95, pernah 98, pernah sampai 101 kilo. Bayangkan tuh, 101 kilo. Kenapa? Karena saya males menggunakan aktivitas fisik. Karena waktu itu ya motoran, nyetir mobil, kemudian yang kerjanya sebagai programmer, cuman duduk di kursi, mainan jari, mainan laptop, begadang, ya begitu. Jadi ruwet lah. Baru kemudian teringat kembali sama konsep mitokondria, lalu setelah itu saya melakukan perubahan, dan sekarang berat badan saya di posisi 78, 79, 80. Target saya nanti di 75. Nah, 75 di tahun ini, saya nggak pengen muluk-muluk, harus seminggu, 2 minggu. Nah, kita nikmati di perjalanan, tapi berhasil dengan cara yang sehat. Jadi otot-ototnya saya pakai, jadi saya mulai latihan kardio lagi. Ya sudah lama saya nggak pernah berlari, saya berlari lagi. Udah lama saya nggak pernah berjalan, kemudian saya berjalan lagi. Nanti saya akan tunjukkan di sini beberapa pencapaiannya. Nah, kita lihat sini ya. Latihan fisik, ya kan, akan memicu banyak reaksi kimiawi sehingga menyebabkan terjadi proses mitokondria biogenesis. Saat kita melakukan latihan fisik, terjadi proses-proses kimiawi lainnya untuk memicu proses mitofagi. Jadi tadi saya bilang, ketika sebuah mitokondria melakukan reaksi fisi atau pembelahan, maka dia akan jadi dua. Satu jadi dua kan, satu sehat, satu yang damage atau rusak. Nah, yang rusak ini, jika dia tidak ketemu pemicunya, jika dia tidak ada instruksi cerdas, ya, tidak ada instruksi cerdas yang diberikan kepada yang sakit ini untuk melakukan mitofagi atau permajaan mitokondria, maka akan dihancurkan. Tapi kalau dia ada pemicunya, maka akan dilakukan peremajaan. Seperti itu. Jadi artinya latihan fisik bisa melakukan proses untuk memperbanyak jumlah fisik mitokondrianya, sekaligus proses untuk memberi instruksi kepada mitokondria yang rusak agar melakukan peremajaan. Ini kita lihat ambil dari contoh latihan fisik ya. Karena tadi kan bisa lewat puasa, intermittent fasting, bisa lewat calorie restriction, bisa juga lewat rendam es. Ini saya pernah munculkan videonya mengenai rendam es. Kemudian bisa juga melalui red light. Nah, jadi banyak caranya tuh. Bisa juga melalui olah napas, tapi olah napas yang bagaimana? Yang dapat menciptakan kondisi mitokondria dynamic. Nanti saya akan bahas pada video yang akan datang. Sekarang kita ngobrol mengenai latihan fisik dulu. Jadi makanya sekarang ini saya ada kewajiban untuk memberitahu seluruh instruktur di OMG, Anda nggak boleh obesitas. Instruktur yang ngajar olah napas, instruktur yang ngajar olah napas di OMG wajib tidak obesitas. Kenapa? Untuk menunjukkan bahwa tubuhnya ngerti bagaimana cara mengkondisikan mitokondria biogenesis. Kalau misalnya instrukturnya obesitas, karena dulu pun saya obesitas, dan saya sudah melakukan kekeliruan, maka sekarang saya tidak boleh, saya melarang. Misalnya kayak instruktur UMG itu, Mas Andi, gitu kan, ada Mas Irwono, ada Mas Ito, kemudian ada Mas Forgen, Mas Alip, nah itu kalau yang masih obesitas, itu saya tegur supaya mereka segera merampingkan badannya dengan melakukan pendekatan-pendekatan, mungkin intermittent fasting, mungkin rendam es, mungkin olah nafas dan sebagainya. Pokoknya nggak boleh obesitas. Makanya nggak mau saya nanti instruktur UMG itu obesitas. Jadi saya mulai dari diri saya untuk saya buktikan saya bisa mengubah yang tadinya 101, saya turun jadi 91, saya turun jadi 80, ya kan, dengan pendekatan mitokondria. Jadi mereka yang ngajar nanti di kelas mitokondria harus dibuktikan tubuhnya tidak obesitas. Kenapa? Karena obesitas itu ciri kerusakan mitokondria. Ya kan, obesitas tadi sudah disebutkan di awal. Ciri dari salah satu cirinya adalah kerusakan mitokondria. Lingkar pinggangnya terlalu lebar, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau laki-laki harus di bawah 90, gitu kan. Kalau perempuan 80 cm lingkar pinggangnya.
Kalau obesitas berarti enggak benar. Ya, kira-kira begitu. Nah, maka di kelas khusus mitokondria nanti instruktur tidak boleh obes. Oke, kita lihat ya. Jika kita bicara latihan fisik, maka yang paling dapat kita lihat adalah konsep yang disebut dengan heart rate zone. Heart rate itu adalah zona training yang membebani jantung, gampangnya begitu. Rumusnya 220 kurangi usia sama dengan maksimum heart rate. Jadi kalau misalnya, saya ambil contoh ya, ambil contoh. Ada seseorang usianya 40 tahun, berarti 220 dikurangi 40, maksimum heart rate dia adalah 180. Itu maksimum heart rate dia, 180. Jika dia ingin berada pada zona satu itu memakai 50 sampai 60% dari maksimum heart rate. Maka 180-nya itu dikalikan 50%, berarti 90, ya kan? Sedangkan kalau 60%, maka 108. Jadi kalau dia ingin latihan usia 40 tahun berada pada zona satu, heart rate-nya harus dijaga antara 90 sampai 108. Dijaga di situ. Jadi dia bisa lakukan apa? Mungkin jalan kaki, dia bisa lakukan mungkin latihan beban ringan-ringan. Dia lakukan apa saja aktivitas fisik yang menggerakkan ototnya, otot, tulang gitu kan, sendi-sendi, tapi harus dijaga heart rate-nya dari 90 sampai 108. Kemudian jika ingin melakukan aktivitas fisik pada zona 2, maka heart rate-nya harus dijaga. Kalau 60% berarti 60% dari 180 itu 108. Ya kan? Kalau 7% berarti 126. Maka jika dia ingin menjaga heart rate-nya pada zona 2, maka heart rate dia harus antara 108 sampai 126. Dijaga di situ tuh. Mungkin lewat jalan kaki boleh, jalan kaki lambat boleh, jalan kaki cepat boleh, terserah. Yang penting heart rate-nya dijaga dari 108 sampai 126. Itu zona 2. Zona 2 ini adalah untuk membakar lemak. Nah, jadi kalau lagi jalan kaki, jangan cuma jalan doang, Bapak Ibu nanti sekalian. Anda harus punya smartwatch yang terhubung dengan handphone yang bisa melihat kondisi real time detak jantung, sehingga Anda bisa menjaga detak jantung pada zona 2 antara 108 sampai 126 untuk usia 40 tahun. Jadi dijaga di situ. Maka selama Anda berjalan pada mode zona 2, lemak Anda akan terbakar. Nah, kemudian kita lihat pada zona 3. Jadi pada kasus 40 tahun tadi ya, berarti 180 dikali 70%, 126. Kalau 80%-nya berarti maksimum di 144. Jadi kalau Anda ingin masuk pada zona 3, detak jantungnya saat melakukan aktivitas fisik itu harus dijaga antara 126 sampai 144. Ya, sering-sering lihat ininya lah, sering-sering lihat apa namanya, eh, smartwatch-nya dijaga pada posisi 126 sampai 144. Itu zona 3. Ini zona di mana Anda masih burn fat, masih bakar lemak, sekaligus bakar karbo. Sedikit lebih banyak. Kalau zona 2, bakar karbonya sedikit sekali. Karena ini bakar lemak. Kalau zona 3, bakar lemaknya mulai menurun persentasenya, tapi mulai banyak bakar karbo. Jadi bakar karbo itu mulai masuknya ada di zona 3. Zona 4 berarti Anda harus jaga di posisi 144 sampai 90%-nya. 90% itu berarti 162. Jadi kalau Anda ingin berada pada zona 4 atau disebut sebagai zona anaerobik, detak jantung Anda harus dijaga dari 144 sampai 162 untuk usia 40 tahun. Pada titik ini, pembakaran karbonnya lebih banyak, pembakaran lemaknya lebih sedikit. Jadi kalau membakar lemak, menjaga di zona 2. Zona 3 mulai masuk pembakaran karbo. Lemak pasti agak sedikit lebih banyak, tapi turun persentasenya. Mulai masuk pembakaran karbo. Zona 4, pembakaran karbonya menjadi lebih banyak, pembakaran lemaknya lebih sedikit. Zona 5, berarti Anda pakai dari 180 dikali 80%, berarti dari mulai 144, ya kan? 144 sampai maksimum heart rate 180, ya kan? Zona 5 zona ekstrim. Ini udah 100% bakar karbo. Ya, nggak bakar lemak. Jadi bakar lemak itu terjadinya pada zona 2, zona 3,
zona 4 yang masing-masing paling banyak di zona 2, zona 3 makin menurun bakar lemaknya, zona 4 makin menurun lagi bakar lemaknya. Pembakaran karbo terjadi mulai pada zona 3, zona 4, zona 5. Di mana zona 3 pembakaran karbonnya mulai naik, zona 4 semakin naik, dan zona 5 makin banyak. Nah ini adalah pemahaman mengenai training zone. Jadi ketika Anda bilang, Mas aku udah jalan kaki, tapi kok lemakku gak terbakar-bakar ya? Iya, karena Bapak atau Ibu tidak menggunakan alat ukur heart rate yang dapat secara real time melihat pergerakan detak jantungnya. Jadi kalau jalan kakinya masih pada zona satu, ya sangat ada gunanya, iya kan? Kalau pada zona satu itu kan berarti hanya untuk usia 40 ya. 90 sampai 108. Ya itu masih belum ngefek, bakar lemak yang enggak, ya kan? Bakar karbo juga enggak. Setelah itu setelah jalan kaki, makan nasi uduk, makan lontong sayur, makan nasi kuning, ya enggak bisa. Maka Anda harus jaga di zona 2 paling tidak. Berjalanlah antara 15, 20, 30 menit sampai maksimum 120 menit. Stabil zona 2 detak jantungnya. Dilihat pakai smartwatch yang bisa melihat secara stabil. Jelas paham ya? Nah, ini nih zona-zonanya ya. Nah, sehingga manfaat pada zona 2 pada mitokondria meningkatkan jumlah dan ukuran mitokondria, meningkatkan kesehatan mitokondria, meningkatkan efisiensi mitokondria. Cuma di zona 2. Zona 2 itu cuma pakai 50 sampai 60% lah. Ya kan? Berapa? 60 sampai 70%. Jadi Anda hanya pakai beban jantung 60 sampai 70% maksimal, oke lah itu. Jalan kaki sedikit lebih cepat aja. Jadi kalau jalan kaki dengan kondisi standar yang sekarang Anda lakukan itu ternyata heart rate-nya masih berada pada di bawah 100, ya berarti belum membebani 60 sampai 70%. Naikin lagi, caranya bagaimana? Dipercepat jalan kakinya, atau diperpanjang langkahnya, atau cari trekking yang lebih bersudut jalannya, gitu. Sehingga terjadi peningkatan heart rate yang bisa masuk pada 60 sampai 70%. Jelas ya? Meningkatkan daya tahan berpanjang umur. Yang saya akan kasih contoh. Ini adalah yang saya lakukan ketika saya mulai mempraktekkan zona training ini pada fat burning atau zona 2. Jadi zona 2 ini saya latih ini sekitar 26 menit, 25-26 menit yang sebelah kiri ini. Jadi saya jaga tuh heart rate-nya tuh, ya kan? Maksimum hanya di 120 karena sesuai usia tadi, rumusnya 220 kurangi usia, heart rate-nya segitu, kalikan 60-70%. Nah, saya jaga tuh, fat burning-nya yang ini saya jalan 30 menit, ini jalan aja bukan lari. Yang ini saya jalan 25 menit, yang sebelah kiri, yang ini saya jalan 20 menit, yang sebelah kanan. Ya kan? Enaknya gimana? Ya kayak kita tinggal jaga aja, ngintip-ngintip aja smartwatch-nya sesering mungkin. Jalan berapa menit, lihat smartwatch-nya. Kalau dia posisinya masih pada di 60-70%, berarti Anda masih di zona 2 atau fat burning. Pertahankan di posisi itu secara stabil. Mas nih ada sempat naik nih, berarti jalannya dikurangi, speednya, kecepatannya dikurangi. Terus saja begitu. Di zona 2 ini saya buktikan lemak saya turun, lemak-lemak visceral fat apa segala macam yang ada di perut saya turun dengan signifikan. Ketika saya menjaga jalan kaki saya untuk berada pada heart rate 60 sampai 70% dari maksimum heart rate sesuai usia saya. Jadi Bapak Ibu sekarang silakan praktekkan sesuai dengan usianya. Oke, berikutnya saya masuk pada zona 3. Setelah zona 2 saya stabil 60 sampai 70%, saya naikin saya bikin variasi 70 sampai 80%. Berarti ada pada zona aerobik. Jadi saya jalan tuh di sini tuh. Fat burningnya 38 menit, aerobiknya saya naikin 10 menit aja dulu. Nah, kan ini masa transisi peralihan, ya kan? Nggak usah kita buru-buru lari. Ini jalan kaki semua nih. Ini jalan kaki semua. Saya jalan kaki aja. Lihat, aerobik 10 menit lumayan. Berarti mode zona 3 ini bakar karbo. Ya kan? Ada pembakaran karbo selama 10 menit lumayan. Nah, yang contoh yang kedua di sini, aerobiknya di 15 menit lebih banyak, fat burningnya sebentar. Jadi karena saya udah ngerti gimana cara jalannya, sedikit lebih cepat, speednya saya di sekitar 4 sampai 5 km per jam, pace-nya gitu kira-kira begitu ya. Maka ya udah, saya ngerti kecepatannya segini. Jadi saya lihat heart rate saya di smartwatch saya di posisi zona 3. Ya udah jalan segitu aja. Peringatan ya biarin aja, atur aja napasnya gitu kan. Nah, sesekali saya naik ke anaerobik. Ketika saya udah ngerti pola langkahnya, udah paham gimana cara berjalannya, kecepatannya, powernya segala macam, berikutnya saya ngerti speed yang harus saya lakukan untuk menjaga supaya stabil di zona 3. Maka kelihatan di sini,
Saya jalan sebentar, pemanasan fat burning 6 menit saya jalan. Setelah itu saya naikkan heart rate-nya dalam apa namanya dengan cara meningkatkan kecepatan jalan kakinya, speed kecepatan jalan saya naikkan, maka terjadi di sini mode aerobik sebanyak 23% stabil. Sudah apa lagi? Oke, sudah lakukan ini berminggu-minggu dengan cara jalan kaki, mudah, switch-nya juga gampang sekali dari zona 2 ke zona 3. Baru kemudian saya naik pada zona 4 atau anaerobik, di mana pembakaran karbohidratnya menjadi lebih banyak. Caranya bagaimana? Heart rate saya harus dijaga pada zona 4, yakni 80 sampai 90% dari maksimum heart rate pada usia saya. Nah, maka dilihat sini, maksimum heart rate-nya dijaga tuh, ya kan? Antara 140 terus ke atas tuh. Jadi saya melakukan jalan yang seperti lari. Ini masih jalan nih. Jadi selain jalan cepat. Saya jaga heart rate-nya di posisi 80 sampai 90% dari maksimum heart rate pada usia saya. Maka terjadilah anaerobik 11 menit. Kalau naik nih, kondisi ekstrim berarti 90 sampai 100% dari maksimum heart rate, ya saya jalan, saya planning. Kalau saya jaga di posisi 80 sampai 90% dari maksimum heart rate saya. Ini jadi gampang kan? Lalu setelah itu saya lakukan lagi, kan udah ngerti caranya, speednya saya udah tahu, kecepatan jalan udah tahu, jadi lebih gampang untuk masuk pada fase itu. Karena saya kenal dengan kecepatan jalannya di badan saya sendiri. Bahkan saya coba dengan berlari-lari ringan, lari-lari manja lah, lari-lari manja. Lari-lari ketika Anda mendekati pasangan dengan mesra. Nah, kira-kira begitu tuh. Nah, kemudian setelah masuk pada zona aerobik, wah saya naikin lagi tuh. Saya datang ke GBK, saya apa namanya pakai sepatu lari, saya masuk pada kondisi ekstrim. Wah, ini tapi jangan dipraktekkan. Kondisi ekstrim ini berarti menggunakan 90 sampai 100% fungsi jantung saya berdasarkan maksimum heart rate pada usia saya. Bisa lihat di sini, fat burningnya sedikit, aerobiknya sedikit, anaerobiknya sedikit, ekstrimnya banyak. Jadi saya lari, saya pacu dengan kondisi ekstrim jantung saya pakai 90 sampai 100%. Tapi ini saya hanya seminggu sekali saja. Tidak setiap hari. Saya dominannya di zona 2, kemudian sesekali di zona 3, zona 4, balik lagi ke zona 3, lalu jalan kaki lagi zona 2. Terus saja di 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, seminggu sekali saya naikkan ke zona 5 atau zona ekstrim. Terus itu dilakukan. Nah, ketika ini dilakukan, maka akan terjadi proses-proses di mana lemak saya terbakar, ya kan? Karbo saya juga terbakar, lalu kemudian Anda tinggal barengi saja dengan intermittent fasting, cukup 12 sampai 16 jam per hari, ya kan? Atau seminggu 3 sampai 5 kali intermittent fasting, maka berat badan Anda akan terkontrol dengan lebih mudah, dengan tidak ada depresi maka. Ya tentu ada olah nafasnya. Di sini kita belum bicara olah nafasnya ya. Nanti saya akan munculkan bagaimana olah nafas yang dapat meningkatkan proses mitokondria biogenesis di video yang akan datang. Nah, seperti itu. Jadi ini katakanlah salah satu strategi yang saya lakukan yang gampang sekali, mudah sekali. Saya nggak perlu beli treadmill. Saya di lantai 2 di kantor saya itu tinggal jalan kaki dari pintu depan lantai 2 tempat meja saya itu dengan sampai ke toilet itu kurang lebih sekitar ya mungkin 50 meteran lah. Saya mondar mandir aja. Sampai percaya nggak percaya ditanya sama security tuh. Tapi nanyanya bukan sama saya, nanyanya sama Mas Andi. Mas, itu bapak yang itu kok mondar-mandir mulu setiap hari tuh saya perhatikan kadang 15 menit, kadang 25 menit, kadang 30 menit, pernah sampai 45 menit. Dia lagi stres apa ya? Gitu ya ketawa di si Mas Andi. Saya bilang iya, bilang aja sama bapak itu saya lagi stres, saya pengen beli satu gedung ini tapi nggak punya duit. Jadi kelihatan tuh dari CCTV itu, biarin aja, bang. Saya cuma jalan kan, muter-muter aja terus. Jadi saya catat semua heart rate-nya, jadi saya intip-intip lagi. Oke, ini posisi saya masih di zona 3. Oke, saya stabilkan kecepatan jalannya. Terus begitu. Maka itu membuat lemak di badan saya terbakar, kemudian karbo di badan saya juga terbakar. Ketika dibarengi dengan intermittent fasting, maka akan jadi lebih bagus lagi hasilnya. Nah, ini nih apa namanya sekelumit pengetahuan mengenai mitokondria. Sampai ketemu di pemahaman yang akan datang dan sekaligus pemahaman ini sebagai basic, ya kan? Nanti setelah itu saya akan jelaskan mitokondria dengan red light karena saya menyinari red light untuk badan saya nyaris setiap hari. Nyaris setiap hari. Kenapa? Karena ada manfaatnya red light dengan mitokondria. Saya latihan terendamnya setiap hari itu, setiap minggu itu paling tidak 4 sampai 5 kali seminggu. Paling minimal itu. Kenapa? Karena 2 kali saya di angkatan laut, kemudian 2 kali lagi saya di kantor. Jadi 4 sampai 5 kali itu minimal.
Karena rendam es ada manfaatnya terhadap mitokondria biogenesis. Red light ada manfaatnya terhadap mitokondria biogenesis. Physical exercise ada manfaatnya dengan mitokondria biogenesis. Olah napas, breathing teknik, metode napas ritme ada manfaatnya dengan mitokondria biogenesis. Jadi banyak hal-hal yang mampu mengkondisikan mitokondria dinamik, salah satunya adalah mitokondria biogenesis. Suplemen saya jarang, tapi sebagai perbandingan saya pernah melakukan riset untuk mengkonsumsi NAC, N-acetylcysteine, dan glycine. Saya juga pernah riset untuk mengkonsumsi hanya glutathione saja, glutathione saja. Saya juga punya riset hanya ini semuanya saya tinggalin, NAC, glycine, glutathione saya tinggalin. Saya kemudian menjalankan hiperbarik terapi sampai 40 sesi. Itu untuk memperbandingkan, ternyata manfaatnya mirip-mirip sama. Masing-masing ada cost yang harus dikeluarkan. Lalu kemudian saya menjalani olah nafas yang meningkatkan mitokondria. Maka hasilnya adalah tubuhnya menjadi membaik, lalu saya bisa memilih untuk cost yang tidak terlalu besar, tapi Anda harus investasikan pada waktu. Jadi Anda belajar ilmunya, ketika paham, anggap, maka itu akan melekat seumur hidup ilmunya. Nah, sekali lagi, di kelas OMG mitokondria biogenesis yang akan datang, saya tidak tidak akan memilih atau saya melarang instruktur yang obesitas untuk mengisi kelasnya. Kenapa? Karena obesitas itu salah satu sindrom metabolik. Dan sindrom metabolik itu artinya kerusakan mitokondria. Jadi bagi mereka obesitas, perbaiki dulu, baru Anda ngajar. Kalau sudah tidak obesitas lagi, berarti sudah terbukti Anda melakukan perbaikan. Anda peduli sama mitokondria. Anda peduli sama nama kelasnya. Anda peduli sama kesehatan pada mitokondria. Baru Anda bisa meyakinkan orang. Tapi kalau masih obesitas, no. Turunkan dulu. Saya buktinya. Sampai ketemu di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.